api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi di langit kota Sampit. Api berasal dari sebuah gudang kelontong yang terbakar di Jalan Kopi Selatan, Ketapang, Sampit, Kalimantan Tengah. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian panik karena kobaran api sangat besar dan dikhawatirkan merembet ke rumah warga yang lain. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku dan berjuang keras menjinakkan amukan si jago merah. Minimnya peralatan membuat petugas kesulitan dalam pemadaman. Peralatan pendukungnya lah yang perlu dibenahi lagi. Kenapa? Ya, alat untuk membongkar barang-barang ini biar mengurangi asap. Nah, kemudian juga alat pendukung juga perlu Sekitar jam 3-an. Pada waktu itu api masih kecil Mas ya? Iya. Terus di dalam gudang itu apa aja Mas isinya? Barang-barang pecah belah plastik. Kebakaran juga merembet dan menghanguskan satu rumah kosong yang berada persis di sebelahnya. Penyebab kebakaran dan nilai kerugian belum diketahui. Dua perampok bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku berpura-pura membeli air mineral. Awalnya hanya satu pelaku yang masuk untuk membeli air mineral. Kemudian satu pelaku lainnya juga melakukan hal yang sama. Pelaku tidak langsung pergi usai membayar di meja kasir. Saat sepi, satu pelaku menodongkan senjata api ke arah kasir, sementara satu pelaku diduga menyiram bensin ke pegawai lainnya. Korban tidak berkutik dan uang jutaan rupiah pun raib. Aqua dulu. Oh, modusnya pura-pura beli aqua. Iya. Itu jam berapa? Sekitar jam 12 siang ya. Pertama beli aqua dulu. Yang pertama tuh yang masuk satu dulu. Iya. Mungkin kayak ngelihat Jam 12 siang tuh? jam 12 siang. Itu banget. di tanggal berapa? Tanggal 7. 7 ya? Iya. Oh, gitu. Itu yang diambil berapa banyak? 4.100.000. 4.100.000. Iya, lagi berburu. Sip siang ya? Iya. Pagi gitu. Si pagi. Kakak saya di Indomaret, dia kejadian daerahnya juga 2 kali. Modusnya sama? Sama seperti itu? juga, orangnya juga sama juga. Oh, dengan topi coklat Iya, itu sama juga. Sebelumnya kejadian yang sama terjadi di minimarket di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Mapolres Jakarta Timur. Pemirsa, BPJS Kesehatan akan menghapus tingkatan kelas kepesertaan pada tahun ini. Selain itu, aturan yang akan diterapkan secara bertahap awal tahun 2023 nanti juga menyesuaikan iuran menurut besaran gaji peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan berencana akan mengubah kelas kepesertaan secara bertahap mulai Juli mendatang. Adapun kelas kepesertaan yang tadinya terdiri dari kelas 1, 2, dan 3 akan dilebur menjadi kelas rawat inap standar. Kelas standar BPJS Kesehatan ini baru akan diterapkan pada sejumlah rumah sakit milik pemerintah. Peleburan kelas layanan ini tentu saja berdampak pada perhitungan iuran peserta BPJS Kesehatan. Beralasan semangat gotong royong dan prinsip keadilan, besaran iuran akan disesuaikan dengan besaran gaji peserta. Nilainya sebesar 5% dari upah yang diterima, dengan batas bawah mengacu pada upah minimum kabupaten kota dan batas atas sebesar 12 juta rupiah. Aturan BPJS Kesehatan yang akan diuji cobakan pada awal Juli nanti menuai ragam tanggapan. Selain standar layanan yang dinilai berbeda karena sarana dan prasarana rumah sakit, kebijakan tersebut juga terkesan memaksa. Karena dalam setiap layanan pengurusan administrasi di institusi pemerintahan wajib memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Sementara sebagian masyarakat banyak menggunakan fasilitas kesehatan yang dibayarkan secara mandiri dengan nilai yang hampir sama dengan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ari Budiman, pejabat pengganti sementara Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, dan Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR RI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Arif, Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, saya ke Salam Pak sehat Arif selalu. terlebih dahulu. Pak Arif, seberapa besar keyakinan dengan meleburkan kelas-kelas yang ada di kepesertaan BPJS akan
berjalan sebagaimana mestinya dan berkeadilan bagi mereka yang sudah membayar lebih? Baik, terima kasih Pak Abraham. Yang pertama perlu kita ketahui bersama bahwa program JKN ini terdiri dari stakeholder yang terkait ya. Jadi ada regulator, itu pemerintah, kemudian ada fasilitas kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, kemudian ada DJSN dalam hal ini yang memang mengawal jalannya dari Indonesia, termasuk penerapan yang diberikan untuk diberikan tugas dalam implementasi kelas rawat standar ini. Kemudian BPJS kami adalah sebagai operator gitu yang kami akan melaksanakan semua regulasi yang telah ditetapkan. Termasuk dalamnya juga ada DPR, ada pemerintah daerah yang menjadi stakeholder di situ. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN pasal 23 ayat 4 tentang rawat inap terhadap JKN dalam hal peserta membutuhkan pelayanan rawat inap itu diberikan berdasarkan kelas standar. Namun halnya demikian bahwa kelas standar ini belum ada definisi konkret sebetulnya. Kalau kita mengacu kepada terakhir RDP di 9 Ibu Neti ya, bahwa diamanahkan untuk BPJS Kesehatan, DJSN dan Kemenkes itu untuk terlebih dahulu mendefinisikan dulu apa ini kelas standar, seperti apa penerapan kelas standar ini, termasuk peta jalannya dan juga perlu diuji cobakan terlebih dahulu. Ya, mohon maaf saya potong Pak Arief. Sampai di sana artinya kita akan melihat sebentar lagi akan ada kenaikan iuran bagi yang ada di bawah kelas standar yang dimaksud, termasuk ada pemangkasan iuran bagi ada yang di kelas 1, begitu ya? Putus-putus, maaf Pak Abraham. Artinya akan ada kenaikan iuran, itu bisa dipastikan ya, untuk kelas 3 minimal, setidaknya. Saya nggak bisa menangkap ini, mohon maaf. Pak Arief, bisa dengar suara saya? Ya, sekarang bisa. Ya. Oke, Pak Arief, pertanyaan saya artinya dengan dileburkannya kelas-kelas ini, akan dilakukannya sistem kris ini, artinya yang kelas 3 mereka harus rela untuk bayar lebih ya? Iurannya dinaikin, gitu ya? Suaranya hilang. Iya. Mohon maaf nih, hilang lagi nih Pak Abu. Mohon maaf. Halo, Bu Neti bisa dengar? Pak Arief bisa dengar? Halo, bisa dengar suara kami? Ya, ada gangguan jaringan yang kami alami. Komunikasi kami dengan Pak Arief Budiman, BPJS Kesehatan, dan Bu Neti, anggota Komisi 9 DPR RI. Saya coba panggil sekali lagi. Pak Arief, bisa dengar suara saya? Iya, di awal dengar, tapi langsung hilang. Oke, saya coba tanyakan lagi kepada Anda soal bahwa apakah dengan dilakukannya layanan kris nanti, artinya dileburkannya kelas 1 sampai kelas 3, akan ada kenaikan iuran untuk kelas 3? Ya, terima kasih. Tadi pagi di dalam satu interview, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. Dukon juga sudah menegaskan bahwa tidak ada kenaikan iuran, paling tidak sampai tahun 2024 ini, sesuai amanah juga, sesuai arahan dari Bapak Presiden, bahwa paling tidak sampai 2024 itu tidak ada kenaikan iuran gitu. Jadi dapat dipastikan juga dalam hal ini, dalam soal ini kami juga meluruskan kembali Pak, berdasarkan isu yang beredar di masyarakat bahwa akan ada perubahan iuran menjadi sistem persentase. Sebetulnya itu adalah skema yang sudah berjalan, tapi hanya untuk segmen peserta pekerja penerima upah, yaitu pekerja-pekerja formal. Itu berlaku memang sebesar 5% dari upah yang mereka terima. 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 1% dibayarkan oleh pekerjanya gitu. Dan ada juga informasi 12 juta. 12 itu apa? 12 itu bukan iurannya, Pak, tapi itu adalah batas atas ya? Batas atasnya. Betul, ketika kita seseorang misalkan gajinya katakanlah 20 juta atau 50 juta bahkan, iuran akan tetap dihitung dari 12 juta sebesar 5% gitu, Pak. Oke, saya bergeser ke Bu Neti. Bu Neti, nampaknya soal perhitungan itu memang sudah tercantum dalam undang-undang. Lagi-lagi orang akan beralih kepada layanannya. Jika kemudian dileburkan pada satu sistem yang namanya kris, layanan kamar rawat inap standar itu, di mana prinsip keadilannya bagi mereka yang sudah bayar lebih, bagi mereka yang bayar lebih tinggi, malah dikasih standar yang sama dengan mereka yang bayar lebih rendah? Iya, terima kasih Mas Abraham. Justru ini sebetulnya yang masih menjadi tema rapat-rapat kita ya, baik rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan
Kemenkes dan juga BPJS Kesehatan dan juga BJSN bahwa Komisi 9 DPR RI meminta penjelasan ya tentang definisi kelas standar tadi, KRIS, atau kemudian kita meminta roadmap ya, peta jalan dari implementasi penerapan kelas standar ini. Karena sebelum kita bicara soal kelas rawat inap standar, tentu kita juga perlu mengingatkan kembali kepada pemerintah sebagai regulator dan juga BPJS Kesehatan ya, yang kemudian hari ini diamanahi oleh undang-undang untuk terus memperbaiki kinerja dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kalau kita bicara tentang layanan kan memang masih banyak catatannya ya Pak Arif ya, sehingga jika kemudian ada wacana atau kemudian atau informasi yang beredar, tentu ini yang segera perlu direspon dengan baik ya, mengingat masyarakat ini kan literasinya sangat beragam Mas Abraham. Jadi baca 5 juta itu baca 12 juta mereka menginterpretasikan sebagai kenaikan premi sebesar itu. Nah, oleh karena itu nampaknya, mohon maaf saya potong ya Mbak Neti, nampaknya itu bisa disosialisasikan seiring berjalannya waktu. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan publik yang lebih substansial adalah ketika mereka harus berada di satu rumah sakit yang kita tahu infrastrukturnya belum merata dibandingkan dengan rumah sakit lainnya begitu, dan mereka harus diberikan fasilitas yang standar dan sama, sementara mereka membayar lebih. Kalau kita lihat kelas 1 sekarang kalau saya nggak salah itu 150.000, sementara kemudian dia harus disamakan dengan mereka yang disubsidi oleh pemerintah sekitar 35.000, harusnya 42.000. Ya, justru ini yang kita tanyakan ya dalam rapat-rapat, termasuk FGD yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kemudian kita bicara tentang prinsip asuransi sosial, kemudian prinsip asuransi kesehatan, kemudian juga prinsip keadilan sosial, ya tentu ini juga harus menimbang bagaimana persepsi publik ya terhadap terminologi kelas rawat inap standar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi artinya ini juga harus dilakukan semacam survei ya, kalau memang boleh dilakukan begitu, survei terhadap persepsi publik, bagaimana pendapat mereka tentang penerapan ini. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa sarana prasarana fasilitas kesehatan kita itu masih sangat beragam dan bahkan ada semacam disparitas ya, ada kesenjangan antara fasilitas kesehatan di wilayah perkotaan dengan wilayah yang jauh ya dari pusat-pusat pemerintahan. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian juga menjadi tantangan, challenge buat pemerintah. Apakah betul Juli 2022 ini bisa dimulai begitu? Ya, ini justru catatan kami itu di Komisi 9 DPR RI. Baik, itu yang nampaknya akan menjadi pertanyaan publik nanti. Juli 2022 kita akan lihat seperti apa uji cobanya, apakah berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Arif dan juga Bu Neti. Pemirsa, polisi menangkap pria berinisial AS di Mojokerto yang berperan sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Informasinya saat lagi untuk Anda.